Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kasih Binadik Lapas Keluarga yang kami sebut oleh Nazim Bapak Kasminal Sarjana Hukum yang kami hormati dan muliakan Al-Ustaz Al-Mukarram Bapak Rustam Yahya Sarjana Pendidikan Islam yang kami hormati Ketua Harian Badan Amir Masjid beserta pengurusnya serta hadirin jamaah Masjid Al-Awwal yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita berkumpul dalam rangka menjalankan kegiatan kajian Islami yang merupakan salah satu program pembinaan baik pembinaan kemasyarakatan di Lapas Keluarga Gorontalo. Mari kita buka kegiatan kajian Islami pada sore hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah rahmati Allah, acara pertama yakni arahan yang akan disampaikan oleh Kasih Binadik kepada Bapak waktu tetap disediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada jamaah sekalian yang sampai dengan hari ini tetap istiqomah hadir dalam pelaksanaan kajian yang dilaksanakan setiap Selasa. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa tadi siang atau menjelang sore kami dan lagi acara Bapak Sekular Yayasan Hidayah yang berada di Kota Barat. Ini juga merupakan bagian komunikasi kami dengan ketua umum di provinsi. Ini dia adalah Pak Rahman Rahmin yang merespon untuk menyampaikan pada mereka ini kita melakukan ini dalam rangka komunikasikan kembali terkait dengan pembelajaran tajwid yang akan dilaksanakan. Untuk itu perlu kami sampaikan bahwa insya Allah di hari Rabu pagi jam 10 akan depan bukan Kamis kita akan mulai pembelajaran tajwid di kepada jamaah serta dalam kegiatan. Nah, kegiatan itu sangat penting. Belajar tajwid sampaikan Pak Ustaz kemarin kalau pembelajaran akhras itu sama dengan kita belajar undang-undang dasarnya. Kemarin menyampaikan seperti belajar kita undang-undang dasar mana huruf itu keluar. Nah, bagaimana huruf itu diucapkan? Kalau kita belajar tentang tajwid itu adalah sama dengan kita belajar undang-undangnya. Oh, seperti ini. Ada hukum-hukumnya. Itu penjelasan dari Pak ketika belajar kita tentang makras. Nah, Rabu bukan depan itu kita akan mulai pembelajaran. Nah, ini akan menuju pada proses pola pembinaan lapas yang akan diterapkan di tahun 2023 yang sesuai dengan tingkat kemampuan tingkat pendidikan dari teman-teman sekalian termasuk saya. Kita akan melakukan pendaftaran di sini karena nanti ada pembagian dipastikan A, B, C. Kita akan
tradisi. Tidak usah apa namanya ragu, karena kadang-kadang ini adalah bagian perubahan, karena perubahan itu bisa bikin suasana tidak menyenangkan, karena ini hal baru. Jadi mudah-mudahan karena kita sudah mulai di tahun ini, itu bagian simulasi uji petik. Mudah-mudahan jamaah sekalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan sebagaimana yang kita kami jamaah sekalian. Nah, ini adalah bekal, karena bekal ilmu itu tidak akan bermain apa, tidak sama dengan kelas. Orang simpan uang, maaf, nah, simpan barang juga harus bisa hilang dari orang. Tapi kalau ilmu itu tetap akan melekat dan bisa digunakan sepanjang masa, sepanjang masa kita masih bisa mempergunakan ilmu. Kalau tidak bisa digunakan, berarti kita berhasil lagi kepada orang lain. Kita transfer, kita saling memberikan pembelajaran kepada teman-teman. Yang di sini yang tahu juga bisa memberikan ilmunya ditransfer atau di-share ke teman-teman yang ada. Biar kita sama-sama pintar, sama-sama tahu ilmunya. Mau bisa mengajarkan seperti ini, mendorong kita untuk mempelajari ilmu kata berbahasa dari sampai ke negeri Cina di hal saya kira mungkin itu tidak banyak karena ada bagiannya Pak Ustaz, ada bagian dan kedua Bapak kira itu bisa bertanya bukan hal yang bukan ini apa yang bisa ditanya tanyakan saja, insya Allah bisa dijawab. Apa pengetahuan asal pendidikan yang ada di dalam. Saya kira mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan bersama ujian Islami yang akan disampaikan oleh Ustaz Al-Mukarram Bapak Rustam Yahya, Sarjana Pendidikan Islam. Para bapak waktu tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul 'azim. Ya saya hormati beliau Kasih Binadi 13 tahun yang kami hormati Ketua Badan Tansi, pengurus serta kita semua dengan pembinaan yang hari ini kita kembali bertemu. Mudah-mudahan kita dalam keadaan siap walafiat insya Allah. Dan pertemuan ini menjadi asbab Allah memberikan rahmat kepada kita, mencurahkan keberkahan kepada kita. Karena hidup ini butuh keberkahan. Berkah itu artinya ziyadatul khair. Jadi umur berkah itu ketika umur bertambah itu bertambah kebaikan, itu berkah. Jangan sampai umur kita tidak punya berkah, tambah-tambah terus tapi tidak bertambah kebaikan yang kita buat. Alhamdulillah hari ini kita dalam majelis ini, satu majelis yang luar biasa, kita berkumpul di hari ini. Mudah-mudahan dengan berjamaah seperti ini, mudah-mudahan akan menjadi keberkahan. Al-jama'atu barakah. Berjamaah itu keberkahan. Musyawarah itu mengapa sama-sama mengharap keberkahan.
Kemarin saya rapat dengan masjid, saya bilang mari kita duduk sama-sama. Karena walaupun ini saya bisa putuskan saya sebagai ketua, tapi ada yang saya harapkan keberkahan itu. Jadi namanya kita bermusyawarah secara sama-sama. Hari ini saya akan menyambung kembali pembahasan diminta oleh beliau Pak Amin tentang fikih yang kemarin sudah sampai masalah air. Karena memang air ini adalah sarana kita bersuci. Kemarin sudah dibahas macam-macam air, pembagian air yang kita gunakan bersuci. Kita akan masuk kepada pasal berikut dalam kitab Fathul Qorib ini. Jadi Fathul Qorib Mujib ini oleh Imam Abu Sujai, beliau adalah dari mazhab Syafi'i, sehingga kita ini saya sampaikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa fara'idul wudu sittatu asya. Ini masalah berwudu. Mengapa berwudu ini sangat penting? Karena ini berkenaan dengan ibadah. Ibadah itu harus kita ilmui. Sedangkan cuma mau bikin cookies, kalau tasar di peresin tidak boleh jadi kue. Kita juga beribadah ini punya tujuan. Tujuan untuk apa? Kita persembahkan kepada Allah. Ketika kita mempersembahkan kepada Allah sesuatu yang baik, pasti Allah ridha dan senang itu. Saya sering kalau sholat sering bertanya Allah, apakah apa yang aku persembahkan ini sudah baik di hadapan-Mu ya Allah? Kenapa? Kita mau persembahkan kepada Allah. Masa kita mau asal-asal? Kita saja dengan manusia. Ketika ada orang mau pesan begini, saya pesan ini sama kamu, tolong dibuat. Ketika kita buat kemudian kita cuma asal-asal, pasti orang yang pesan itu tidak sekurang hati. Begini dia bikin kamar itu. Begitu pula namanya ibadah. Ibadah itu kan selalu orientasinya lillahi. Kan begitu. Nawaitu wudu'a, nawaitu ghusla, usalli fardha. Semua terakhir dia sebutkan dengan kalimat lillahi ta'ala. Kalau dalam bahasa karena Allah. Sehingga kita berusaha bagaimana amal ibadah kita ini ahsan amal. Surah Tabarok itu kan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan amal. Siapa yang paling baik? Ahsan itu paling baik. Itu lebih baik dari hasan. Kalau ahsan itu lebih baik. Sehingga kita yang berusaha. Nah, ini kita masuk kepada masalah ambil itu. Tapi insya Allah saya yakin jamaah di sini sudah luar biasa tentunya. Cuma ini saya angkat sesuai dengan urutan kitab ini. Dan saya khawatir juga melihat kadang-kadang di luar itu ada ambil air wudhunya, pokoknya mungkin karena cuma lihat, oh begini orang ada sampai gini kan. Kan cuma begitu. Cuma dia lihat begini. Yang khawatirnya ketika ada gerakan yang dia lihat tidak sesuai, ya ikut bukan begitu. Misalnya orang ikut sholat, diikuti imam. Ketika imam bangun kemudian dia lari dari tempatnya, akhirnya dia ikut juga. Dan dia bilang itu dia ikut sama Pak Imam. Kenapa? Tidak berdasarkan itu. Sehingga itu fikih ini mengajarkan syariat. Kembali saya bicara rukun iman, Islam, ihsan. Islam itu semua adalah pekerjaan, ibadah. Kalau namanya pekerjaan harus ada tata cara yang harus kita penuhi. Tata caranya bagaimana kita puasa, tata caranya bagaimana kita sholat, tata caranya bagaimana kita ambil air wudhu, tata caranya bagaimana kita mandi, tata cara bagaimana kita berzakat, itu diatur di dalam fikih. Kalau kita sudah lebih mendalam lagi, sudah pekerjaan hati, itu sudah masuk di ilmu mana sawit juga. Nah, wa fara'idul wudu'i sittatu asya. Yang wajib di dalam mengambil air wudhu itu
sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum, apabila kamu mendirikan sholat faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Itu dasar tata cara yang wajib itu. Jadi yang wajib ini diatur di dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah. Apa itu yang wajib? Yang pertama, an-niyah. Yang wajib itu yang pertama an-niyah inda ghaslil wajhi. Yang pertama niat. Dan ibadah itu harus ada niat. Yang membedakan mandi wajib dengan mandi sunnah itu cuma dilihat itu. Jadi mana yang wajib, mana yang sunnah. Contoh, ketika kita berpuasa, kan namanya puasa Ramadan itu harus wajib, niatnya wajib. Nawaitu shauma ghadin an adhari fardhi. Wajib. Dan niat itu sangat perlu oleh Imam Al-Azhar dalam kitab Al-Azhar Imam Nawawi. Niat itu sangat penting dalam ibadah. Jadi kalau berkenaan dengan ibadah jangan lupa itu niat. Karena itu menentukan ketika mandi saja, ini soal mandi. Mandi itu ada mandi wajib, ada yang mandi sunnah, ada yang mandi cuma biasa. Ketika kita dalam keadaan hadas, kemudian kita tidak ada niat untuk mandi wajib, maka kita sama dengan mandi biasa. Sehingga niat itu sangat penting. Oleh ulama sangat penting persoalan niat ini. Sehingga ketika kita ambil ilmu, maka yang pertama harus berniat. Ketika kita tidak berniat, tidak sah untuk kita. Baru niatnya bagaimana? Dalam hati bisa. Ibnu Syafi'i jahitkan juga bisa. Di mana kita meletakkan niat? Di dalam kitab ini indah ghaslil wajhi. Ketika jadi kalau basuh itu, kalau mandi ghuslah itu beda deh. Kalau ghusl itu membasuh. Jadi kalau ghuslah itu mandi, kalau ghusl itu membasuh. Yang pertama ghaslul wajhi, yakni berniat ketika membasuh. Jadi di sini meletakkan tangan itu, niatnya bukan di tangan itu. Ketika kita sudah membasuh yang wajib, karena tangan ini itu sunnah, nanti akan kita bahas yang sunnah. Jadi bagaimana kita? Begitu kita akan membasuh muka kita, kita niat dalam hati. Nawaitu wudu'a li raf'il hadas, ataupun nawaitu taharatan di salat sholat. Banyak versi niat-niat kalau dalam kita banyak versi. Silakan mana yang mudah. Dalam hati juga bahasa Indonesia silakan. Tidak mau bahasa Arab. Yang penting kita ada niat di sini, jamaahnya dirahmati Allah. Dan niat itu sangat penting. Paling tidak itu artinya dalam istilah itu mengesahkan, memaklumkan bahwa kita ini mau sholat. Saya ini mau wudu. Jangan sampai kita berwudu, kita tidak tahu kita berwudu. Kita tidak tahu kenapa, karena pikiran kita tidak ke sana. Sehingga niat ini yang insya Allah mengarahkan kita. Saya ini berwudu, nawaitu aku berniat berwudu. Artinya saya ingin menyampaikan kepada Allah, oh saya ingin berwudu. Juga kepada diri kita sendiri. Menyatakan dalam hati kita bahwa saya ingin berwudu. Jangan sampai ada orang ibadah seperti sholat. Dia sedang mau sholat, dia tahu, dia tidak tahu dia mau sholat. Kenapa? Pikiran hatinya. Sehingga niat itu lebih banyak kepada masalah hati kita. Memfokuskan hati kita waktu berwudu. Malah kalau dalam kitab-kitab Al-Azhar itu seluruh mayoritas masih ada doanya. Alhamdulillahilladzi ja'ala maghfuran. Mereka mensyukuri bahwa ayat ini bisa jadi berikan oleh Allah untuk bisa mensucikan aku. Nah, itu yang pertama. Jadi yang wajib ini yang pertama niat.
Yang kedua, dan di mana dia itu paling ketika membuat muka. Yang berikut wakasul wajhi. Yang kedua mumpasu. Jadi mumpasu itu berarti digosok ini. Jadi mumpasu wajh. Wajh itu muka. Nah, di mana letak muka ini? Kami melihat sering kalau Amerika ada orang untuk menyapu mumpasu muka. Dia anggap muka ini cuma ini. Padahal yang sebenarnya mumpasu muka ini, seluruh muka ini mulai dari atas ini sampai batas di sini, dari batas ini sampai batas di sini. Sehingga ketika kita menyapu bagaimana air itu bisa merata kepada seluruh bagian wajah kita. Malah kemarin saya bawa di satu ibu-ibu, ada yang kasih tunjuk, ada saya pernah dengar paus sampai di dok itu dia paus jangan sampai kalau ada yang punya pesek seperti saya, ada di pantai begini, airnya tidak sampai di laut itu kan? Ya seperti begini, ada manfaatnya juga itu. Bagaimana ini jadi pancung apa semua? Tapi tujuannya ke sana ya. Tujuannya ke sana. Jadi kalau ada yang gini, dia bilang bisa juga ini. Yang penting terpenting di situ bagaimana air itu bisa mempas wajah kita ini. Kalau ada yang ada ini apa di sela-sela karena pada kalau padanya sudah kekalan ya, kekalan bisa kita. Jadi rata-rata di sini tidak ada pada yang paling jadi kita agak mudah, terlalu sulit jadi memasukan ini penting Bapak Ibu, Bapak-Bapak ya. Kenapa? Ketika tidak sempurna untuk kita, maka tidak akan bisa mungkin sholat kita bisa diterima. Karena persyaratan orang mau sholat itu harus dia berwudu. Nah, wudu itu apa? Menghilangkan hadas. Jadi kalau orang tidak berwudu itu berarti dia akan punya hadas. Itu yang harus kita tahu. Mengapa orang mengaji harus berwudu? Mengapa orang memegang Al-Quran harus berwudu? Nanti ada pembahasan itu. Karena ya, ketika orang tidak berwudu tidak dalam keadaan berhadas, tapi hadasnya hadas kecil. Hadas kecil. Orang sudah meninggal saja setelah dimandikan. Orang meninggal, orang sudah meninggal setelah dikasih mandi kan. Terakhir apa? Betapa pentingnya itu untuk sampai orang yang sudah meninggal dunia di surga. Jadi jamaah yang dirahmati. Jadi yang ketiga, yang kedua adalah wakasul wajhi. Yang berikut wakasul yadaini ilal mirfaqaini. Membasuh, masih membasuh dia, membasuh. Artinya membasuh kedua tangan sampai ke siku. Jadi bisa sampai ke situ. Ada orang pokoknya yang ini bisa begini keran. Itu bukan membasuh itu, hanya menyiram. Di situ itu membasuh, luar biasa itu. Membasuh itu membasuh. Jangan sampai ada najis, ada apa kotoran itu bisa. Yang berikut jamaah ya Allah. Yani wa masuk lupa ada rasi. Nah ini. Kalau yang tadi dia menggunakan redaksi wakasu, di sini dia menggunakan wakasu. Apa beda masuk? Masuk itu yang
sebagian kepala, Imam Syafi'i sebagian kepala. Mengapa ada perbedaan ini? Kalau Imam Malik, Imam Hambali itu harus seluruh. Kalau Imam Abu Hanifah hanya seperempat bagian. Kalau Imam Syafi'i sebagian dari kepala. Silakan sebagian di sini boleh, sebagian di sini boleh, di sini boleh. Sudah boleh ini secara wajib, tapi yang sunnah ada nanti disampaikan. Jadi kalau kita misalnya ada luka di sini deh, sebagian sini bisa, nah ambil sebagian sini. Jadi mengapa di sini berbeda para ulama? Itu penafsiran mereka dalam ayat Al-Quran, wamsahu birukusikum, di kalimat bi itu sehingga terjadi perbedaan. Bi itu kalau dalam ilmu nahwu, bi itu kalau oleh Imam Maliki itu mereka anggap hanya sebagai tambahan saja. Jadi tidak mempengaruhi, jadi semua. Jadi kalau kita belajar nahwu itu kata-kata bi, bismillah. Bismillah itu kalau dengan menyebut nama Allah kan. Tapi kalau di makna di makna ma. Bismillah itu dengan Allah. Kalau orang sudah masuk ke sana ya. Dan di sini banyak juga orang yang tarik. Kalau dengan menyebut nama Allah, bi itu dengan. Tapi kalau di lebih mendalam, bi itu di makna ma bersama Allah. Jadi bi itu oleh Imam Syafi'i, bi itu dianggap sebagian. Sehingga di situ mereka menyatakan bahwa sebenarnya. Jadi di dalam masalah tentang kepala ini. Yang berikut setelah itu apa? Wa ghaslul rijlaini ilal ka'baini. Membasuh kedua kaki. Jadi kedua kaki sampai ke tubik, ke mata kaki. Kedua mata kaki, jadi istilah utama baik, ya. Usahakan sampai di situ. Biar palewat tidak apa. Lebih bagus palewat daripada tak kurang. Kita mau supaya ini untuk kita jadi sempurna jamaah. Karena Nabi sudah sampaikan, idza tawadda fa ahsinu wudu'a. Apabila kamu berwudu maka sempurnakanlah wudu kamu. Itu berarti ada pertanda lagi dikhawatirkan orang habis wudu itu ada yang cuma di asal-asal. Malah ketika awal wudu itu ada satu setan yang menggoda orang mengambil wudu. Hati-hati dengan satu ekor setan ini ya. Terserah ini setan memarah tidak, tapi saya akan bocorkan ini. Ada satu ekor setan yang pekerjaannya mengganggu orang mengambil wudu, namanya tewalhan. Jadi kan boleh. Kata tewalhan ya. Sholat ini yang tak serkan tapi ya. Jadi itu namanya ya. Itu waktu itu kadang-kadang dia bilang cepat-cepat karena kamu kasih bayi. Nanti ke dalam hati kita itu. Karena memang ini setan pekerjaannya luar biasa. Iwasui subi sudurinas. Itu Al-Quran itu. Dia membisikkan ya di dalam hati manusia. Sehingga kita ini harus tahu strategi setan. Kalau kita tidak tahu strateginya, kita pasti akan makan Muhammad itu. Sehingga itu banyak strategi setan yang disampaikan oleh Rasulullah begini-begini, dan dia sendiri sebenarnya mengucapkan di situ. Nah, salah satu strategi setan itu harus apa ya? Kalau ada hati kita sudah mulai demorasi, air awal, mulai masuk menjadi dalam itu, mentinggal obat. Jadi ketika kaki dikosong, ada orang karena dia di kaki, pokoknya apa dia kirim saja begini, penting so. Digosok, apalagi di kaki ini ada celah-celah jari-jari, ya. Ada jari-jari ini. Nah, ini membayangkan bagaimana seluruh bagian kaki ini sampai ke mata kaki ini bisa sempurna untuk bisa kurang airnya. Jadi ini yang wajib. Untuk apa yang wajib ini? Kita ketahui artinya begini. Ketika Bapak Ibu mengambil itu air bosan itu, ya. Air putih mau ini mau cukup. Kita laksanakan saja yang wajib. Saya pernah di satu tempat sholat Jumat, tidak ada air. Ya tahu tempat lain hijau. Saya bilang, aku tinggal sana.
ini luka, baru saya bilang langsung tangan, langsung kepala, langsung kaki. Oh cukup ya. Sehingga yang satu aqua itu kami punya untuk 3 orang punya. Tidak perlu 3 kali, 1 kali saja. Karena yang 1 kali itu wajib, yang 3 kali itu yang sunnah. Nah itu menghindari ketika kita misalnya di tempat di sini tiba-tiba airnya sedikit, kalau ini taruh di sini, kalau wajib itu betul. Yang penting yang wajib itu sempurnakan dia. Jangan boleh wajib boleh tidak sempurna. Nah, ini. Yang berikut Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu wa tartibu ila ma zakarnahu. Tertib di sini artinya sesuai urutan, ya. Jangan ada orang mengambil setelah muka langsung saja di kepala saja, gorong-gorong di mata dulu. Kejamuan itu, ya. Tetap sesuai urutannya. Jangan mau kapan, mau lakukan itu perintah, kan? Menunggu di grup atau perintah, jangan mau lakukan perintah, supaya kupeda apa itu tidak bisa begitu. Harus tertib sesuai dengan urutannya. Jadi jangan apa kalau lebih menunggu untuk aku, menunggu di grup atau di grup jangan apa itu lakukan satu kali saja ke atas di kepala, tidak boleh. Di situ disebutkan watartibu ma zakarna sesuai dengan urutannya. Seperti jamaah yang rahmati Allah, artinya jangan sampai utama mau kapani para koroli jangan pak koroli ada ibunya ini dan itu juga oleh Rasulullah SAW. Kecuali kalau Rasulullah melaksanakan itu kita bisa ikuti, tapi Rasulullah menurut riwayat-riwayat tidak ada seperti itu. Kemudian jamaah yang rahmati Allah, wa sunnatuhu asara asyah, dan yang sunnah ini ada 10. Tadi yang wajib. Jadi tadi yang wajib, ini yang sunnah di dalam wudu. Artinya yang sunnah ini bukan berarti kita para itu sunnah ditanggung. Tidak boleh. Alaikum bisunnati. Sunnah itu kan dasar Rasulullah. Siapa yang melaksanakan sunnah Rasul Allah, alaikum bisunnati, wajib kamu. Apa yang 10 itu? Yang pertama, wa kasruh wa tasmiyah. Yang pertama baca bismillah. Jadi ketika kita sudah mulai mencuci tangan, di situ kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan baca Bismillah itu adalah sesuatu sunnah Rasulullah. Kullu amrin jibali la yabda Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang melakukan satu urusan, satu perbuatan atau urusan kemudian dia tidak memulai dengan kalimat Bismillah, maka terputuslah keberkahan dari apa yang dia buat itu. Jadi kita Rasulullah itu biar cuma wasisin Bismillah, cuma apa saja memakai sandal Bismillah. Nanti selalu dia ikutkan Allah di dalam setiap gerakannya. Bapak Ibu kalau sudah seperti itu kita masalah lagi Pak masih lalapan ini kurang begini. Bismillah, Bismillah. Ada satu kisah itu orang begitu kan, setiap apa dia Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ada cerita itu bisa kita bawa, saya bawa begini. Tapi luar biasa itu ya. Bismillah, apa saja Bismillah, Bismillah. Itu luar biasa. Kalau kita sudah terbiasa begitu, sampai mati kita, insya Allah kita akan mencapai itu. Ya, kan kita menyebut nama Allah terus. Ada orang ketika dia membiasakan, karena sesuatu manusia itu dimatikan sudah kebiasaan. Ada orang jamaah yang saya cerita ada semua ketika dia meninggal dunia. Orangnya ini biasa membaca surat Yasin. Biasa dia baca itu. Suatu saat ketika dia meninggal dunia, ada yang membaca surat Yasin dan dia itu baca dia ikut itu. Karena memang selalu diamalkan. Dia baca Bismillah. Yang luar biasanya itu orang terakhir dia baca di surat Yasin itu, dia juga terakhir mengakhiri hidupnya di dunia ini. Jadi kita ini insya Allah kalau selalu terbiasa, karena kalimat-kalimat tadi ini kita biasa ngerti. Kalau asma astagfirullah, berbuat Bismillah, lekoko, innalillahi wa astagfirullah. Wah itu bisa jadi koko atau ini kok. Wah itu, ini kalau di mana ini, karena apa begitu ya? Atau mau. Jadi kalau kemampuan
kalimat thayyibah itu. Leko kotir, astagfirullah, subhanallah, apa saja. Nah itu, ukil itu di bawah, marupa, uangnya itu ya tadi waktu tahu itu berarti saya khawatir itu tidak jadi kebiasaan kita nanti. Ketika malaikat mengumpulkan mau sahuti uangnya di malaikat, karena itu yang jadi kan bisa saja. Karena itu ya sehingga itu cobain ya Allah. Ketika ini sudah terbiasa kita, ketika tiba akhir ayat kita terbiasa dengan seperti itu, insya Allah. Mudah-mudahan warga di sini semua seperti itu. Amin. Jadi sadar pulang dari sini hilang sabar. Itu lebih biar. Insya Allah akan ganti yang lebih baru sabar yang lama itu. Anda profil kamu akan dihukumkan seperti itu. Jadi dan itu adalah apa yang Tuhan manis ya indah musibah. Barang siapa yang mengucapkan inilah ketika ditimpa satu musibah, maka Allah akan berikan dia musibah itu, dia mencapai itu pahala dan Allah akan ganti dengan musibah. Kalau tidak sadar, alhamdulillah insya Allah akan ada yang sadar yang baik. Jadi yang berikut, yang kedua, wa kasrul kaffaini qabla idkhaluhuma, yakni membasuh kedua tangan sebelum memasukkan air di ember. Ini bagi orang yang mengambil air wudhu di menggunakan ember. Kalau kita menggunakan ember, sebelum kita mengambil air wudhu, siram dulu di tangan, jangan sampai ada kotor. Malah dalam hadis Rasulullah, ijastaika dan minal naumi, apabila kamu bangun dari tidur dan melaksanakan wudhu, maka cuci dulu tangan kamu itu, karena kamu tidak tahu di malam hari itu tangan kamu itu berada di mana. Itu langsung sampaikan ya Pak, karena aku yang Tete Ali kalau itu baik. Jadi begitu ya, saya tidak mungkin berbicara. Jadi begitu langsung sampaikan. Kalau kamu bangun tidur di waktu malam melaksanakan wudhu, cucilah lebih dahulu tangan kamu, karena dalam hadis itu fa innahu la tadri, karena sesungguhnya kamu tidak tahu itu berada di mana. Asal itu halal itu di Jawa yang bawa punya halal ya. Jadi itu suruh cuci dulu, jangan kalau kita kotor kita masukkan di tempat air wudhu itu, air itu sudah tidak bisa lagi, karena apalagi kalau najis sudah menjadi air yang najis, itu yang sehingga paling bagus. Apalagi kita yang kotor-kotor, Pak ini semua kita bayar dulu. Kalau pakai keran tidak masalah, kita sudah langsung. Yang berikut kafaini qabla idkhaluhuma, kemudian wal madmadah. Ini artinya berkumur-kumur. Sunnah itu berkumur-kumur. Jadi ketika kita berwudu memasukkan air di mulut, kita disunahkan berkumur-kumur. Apalagi kalau makan sate atau makan apa, biasanya muntah slip-slip di situ itu makanan. Khawatirnya nanti sementara sholat tiba-tiba makanan ini muncul ke mati gigi. Kalau makanan muncul ke begitu, Pak Ustaz, mau kalah atau tidak bisa makan, karena tidak boleh makan dalam waktu sholat. Maka sampai lagi jangan juga dibuang, tidak bisa. Ya, orang kan mau gampang dia bilang dibuang dan buang saja ke depan, tidak bisa juga. Jadi berkumur-kumur, ini berkumur-kumur, kemudian disebut di ke kiri, buang kiri. Jadi ini kalau kita laksanakan ini asik sekali. Apa yang sunnah Rasul ini tinggal ini rasa paku untuk apa itu? Karena rasa
Malah kalau disunahkan Rasul kita bersiwak, siwak itu, siwak. Nanti ada mau. Jadi itu. Yang berikut adalah wal istinsad. Artinya memasukkan air sampai ke pangkal hidung. Ini sunnah. Jadi ambil air, hirup dia. Bapak itu. Bapak kalau kita buat itu sangat kesana. Ada resep orang pernah Pak Ustaz sampai itu kalau orang biasa begitu, insya Allah dia tidak gampang kena apa, flu apa itu, karena dia selalu bersih. Nah dihirup itu sampai terasa di situ, kemudian kumpulkan satu kali, sehingga apa yang kotor ini, insya Allah dia akan keluar. Jadi memang luar biasa kalau kita ini. Jadi ada yang cuma begini, tapi sunnah Rasul itu buat istinsaq itu artinya memasukkan, memasukkan. Jadi seperti tadi mulut itu wal madmadatu berkumur-kumur. Jadi ada apa? Dia pawalion, pada dia tinggal beliau dia mau berkumur-kumur itu, kumur-kumur harus. Bapak Ibu, ini kalau kita laksanakan dulu wal istinsaq, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, wa mashul jami'i ra'si, termasuk yang sunnah adalah menyapu seluruh kepala. Jadi kalau Imam Maliki, Imam Hambali menyapu seluruh kepala itu wajib. Oleh Imam Syafi'i menyapu kepala itu hanya sunnah. Oleh karenanya kalau kita menyapu seluruh kepala juga bagus, karena kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini musafah. Apalagi kalau bulan Ramadan pertengahan, punya tengahnya mama, yang saya mau batal lima kesempatan ini. Dan saya itu baik kalau Ramadan jangan sampai seperti tadi itu bisa dia kecuali sebelum lohor, waktu lohori, di luar itu kumur-kumur, oh itu lohor dia, mau khawatir itu lohor masuk ke duit tidak cuma sengaja, gitu. Jadi coba jauh, jadi seperti itu. Kalau perlu terakhir itu yang ketiga dari belakang ini, di mana Bapak? Apalagi muhulun, bukan atas sekarang. Yang berikut yang disuruh wa masuk jami'ir ra'si. Yang berikut wa masuk uzunaini zahirihima wa batinihima, yakni menyapu ini seluruh telinga. Telinga itu bahagian dalam dan bahagian luar. Jadi setelah itu yang ketiga itu kan 3 kali, yang ketiga kali sampai semua itu ketiga itu asik gitu, yang baik dirahmati Allah. Jadi zahir wa batinihima bima'in jadidin, dengan air yang baru. Kalau menurut Imam Syafi'i dengan air yang baru. Ada yang menggunakan bukan air baru, itu sampai dia begitu di kepala sini, dari sini kepala dia sambung dengan itu dari sini. Sampai di sini dalam kitab ini yakni dengan air jadidin, bima'in jadidin, dengan air yang baru. Berarti setelah dari telinga, dari sini, kemudian kita ke telinga kita dengan menggunakan air yang baru. Wa tahlil lihyati wa qissati. Kemudian yang berikut yang disunahkan itu wa tahlil, menyela-nyela. Yang tadi saya bilang,
Nggak menyelah itu jangkut pareo dengan jangkut lihyati. Jadi lihyati wa kisah-kisahnya. Kemudian yang berikut wa tahlil asabi'il yadaini wa rijlaini. Yang berikut menyela-nyela celah-celah jari, baik jari tangan maupun jari kaki. Selah-selah itu disunahkan. Selah-selah ambil begini, kemudian kita ini. Jadi jangan mudah-mudahan setelah kajian ini sudah ada lagi yang pakai kiri kaki ini. Lima kalau patah bola paling di sana itu sudah kita selah-selah itu jari itu sampai yang ini. Kedua kaki kiri, kedua kaki. Kemudian kotak di mulut dan Islam mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Jadi kumpul yang mati. Kemudian watahiratu selasan. Kemudian tiga kali. Ini yang sunnah. Kemudian kualat berurutan. Jadi ini jamaah rahmati Allah. Kira-kira ini kami sampaikan sampai di situ tentang masalah wudhu, yakni yang fardu yang sunnah. Itu kalau ada yang di ini masih ada waktu insya Allah. Jadi di dalam pembahasan yang wajib dan yang sunnah ini, insya Allah setelah kita mengkaji ini, mudah-mudahan bagaimana kita berwudu, mudah-mudahan semakin sempurna kita berwudu. Misalnya dari yang wajib, yang sunnah, ini bagian-bagian yang sunnah, kita bisa bedakan. Jadi dalam itu kita harus bedakan mana yang wajib ini, mana yang sunnah. Jadi kalau bicara yang wajib, jangan ditinggalkan. Kalau wajib ini jangan ditinggalkan itu. Ketika kita ambil air itu, dapat tinggal lupa ini telinga, tidak apa-apa. Tapi kalau muka atau kedua tangan yang dapat tinggal, ini tidak sah mungkin. Karena itu yang persoalan wajib. Jangan sampai tertinggal ketika waktu hal-hal yang wajib. Tapi yang sunnah ketika tidak. Tapi sebaiknya kita laksanakan. Hanya demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya. Ya, dipersilakan Pak Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ustaz, yang pada sore ini yang saya hormati, telah mendengarkan penjelasan hari ini cukup jelas, tapi yang jadi pertanyaan bagi kami, ibaratnya terkait dengan sholat. Jadi dalam pelaksanaan sholat itu wajib pada rukun sholat. Jadi dalam rukun ini ada yang wajib juga dan ada juga yang sunnah. Jadi kami mohon penjelasan secara singkat dan dipermasuk pada pertemuan berikutnya mana yang masuk dalam rukun sholat. Yang wajib, yang harus tidak bisa kita tinggalkan. Apabila kita tinggalkan, tampaknya pada tidak sahnya sholat kita. Ibaratnya sangat penting sekali. Mohon penjelasan dan mana yang sunnah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya siap dulu itu ya. Jadi di dalam setiap ibadah itu ada yang rukun. Rukun saja itu ada 3 kalau sholat. Ada rukun fi'liyah, ada rukun qauliyah. Fi'li itu perbuatan. Ada rukun qalbiyah. Contoh satu rukun. Pertama, berdiri jika mampu. Jadi kalau kita sholat, rukun pertama berdiri. Jadi kalau ada yang mampu tidak berdiri, tidak sah sholat. Jadi kalau kamu diangkat. Mau tinggi huruf atau tidak tinggi huruf, pura-pura mau moto, ijazah tapi ada karena itu kalau masuk rukun.
Sehingga itu berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu kan tidak apa. Yang dikhawatirkan yang mampu boleh tidak berdiri. Yang kedua itu rukun fi'liyah. Ada yang rukun qalbiyah, niat. Ada yang disebut rukun qalbiyah tadi qauliyah. Di mana itu takbiratul ihram? Kita akan cuma ini panjang saja karena akan membahas masalah sholat. Di mana rukun qauliyah? Ketika kita takbiratul ihram itu, rukun qauliyah itu bukan rukun fi'liyah. Itu berarti takbiratul ihram itu harus diucapkan. Tidak boleh cuma gerakan. Tidak sama kita. Karena itu termasuk rukun qauliyah. Takbiratul ihramnya ini harus semuanya. Kita mau angkat tangan atau tidak, itu hanya masuk yang sunnah. Di sunnah pun ada dua, ada sunnah awal dan sunnah hayah. Jadi kalau kita jangan sampai ada begitu. Di depan saya datang. Oh, catat takbiratul ihramnya putih. Kita lihat tidak. Di Mekah itu ada kan begitu. Coba di sini ada yang coba gini. Karena yang rukunnya itu di ucapan, sehingga paling tidak kita ucapkan. Bicara kalau ucapan mah orang kaget imam. Allah, imam, mau yang imam, kita lihat imam putih. Artinya paling tidak ucapan itu kita dengar sendiri. Insya Allah bisa ya seperti itu Pak. Insya Allah nanti saya sudah bilang ke beliau, nanti saya sambung terusin karena ini banyak masalah mandi, air besar yang hari-hari kita buat sampai masalah sholat, masalah itu boleh begitu Pak. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa. Iya, terima kasih. Dilanjutkan dengan doa Ustaz. Mari kita sama-sama doa, mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi berkah bagi kita. Insya Allah kita sama mencatat. Hari ini menjadi umur yang berguna dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah wajibnya sesuatu. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Arsyil Majid ya Fa'alu ma yurid. Ta'wil umurana, ta'wil umurana, ta'wil